Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi selanjutnya di kelas 11, yaitu hormat dan sayangi orang tuamu dan gurumu. Tema yang pertama, hormati dan patuhi orang tua. Pengertian, hormat dan patuh kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Istilah lain berbakti kepada orang tua yaitu birrul walidain. Maksudnya berbakti menurut Al-Asari adalah mentaati kedua orang tua dengan melakukan semua yang mereka perintahkan selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi ada syaratnya, selama perbuatan itu tidak bermaksiat kepada Allah maka wajib dijalankan. Bukti nyata perhatian Islam terhadap perintah berbakti kepada orang tua. Setidaknya ada 4 ayat Al-Quran yang menerangkan tentang perintah berbakti kepada orang tua disandingkan dengan larangan menyekutukan Allah. Di antaranya surat Al-Isra ayat 23-24. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini contohnya. Perintah berbakti kepada orang tua disandingkan dengan perintah atau larangan agar tidak berbuat syirik kepada Allah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak atau orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jikalau salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dalil yang lain dari hadis Nabi Muhammad SAW, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Abdullah bin Mas'ud berkata, qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ilallahi qala as-salatu ala waqtiha. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Kemudian apa? Summa ayun qala birrul walidain. Kata Nabi penjawab selanjutnya apa? Yaitu berbakti kepada orang tua. Summa ayun, kemudian apa? Beliau menjawab al-jihadu fi sabilillah. Baru jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ya, dari surat Al-Isra 23 tadi kata qadha wa qadha rabbuka. Kalau dari beberapa tafsir mempunyai makna yang berbeda. Misalnya Ibnu Katsir mengartikan mewasiatkan, sedangkan Al-Qurtubi mengartikan memerintahkan, menetapkan atau mewajibkan. Secara umum ayat di atas menegaskan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, apalagi melihat redaksi ayat tersebut. Sebelum perintah berbuat baik kepada orang tua ada larangan menyekutukan Allah. Ini menunjukkan keseriusan berbakti kepada orang tua itu. Asy-Syaukani dalam hal ini menjelaskan Allah memerintahkan untuk berbuat baik dan beribadah kepadanya. Ini pemberitahuan tentang betapa besar hak mereka berdua. Sedangkan membantu urusan-urusan mereka, maka ini adalah perkara yang tidak bisa tersembunyi lagi perintahnya. Jadi harus membantu ya, meringankan beban orang tua. Selanjutnya, bagaimana bentuk berbuat baik kepada orang tua? Setidaknya ada 5 hal yang dapat kita ambil dari surat Al-Isra ini. Yang pertama adalah jangan engkau berkata kepadanya wala taqul lahuma uffin. Artinya, seorang anak dilarang mengatakan menurut Quraisy Shihab bukan karena kata itu, tapi kandungan kata itu oleh masyarakat hal tersebut dianggap penghinaan. Jadi kata-kata itu di Arab itu merupakan kata-kata penghinaan. Sedangkan menurut Imam Ja'far Shadiq mengatakan jika ada perkataan yang lebih ringan dari maka Allah akan menyebutkan kata itu.
Dalam Al-Quran dan terjemahannya yang dikeluarkan Menteri Agama, kata uf diartikan dengan kata ah. Mengapa tidak boleh? Karena kata tersebut dinilai masyarakat sebagai ucapan kekesalan atau penghinaan kepada orang tua. Maka yang paling rendah aja tidak boleh, apalagi berkata yang kasar kepada orang tua. Gitu ya. Kemudian 2, jangan membentak keduanya, wala tanharhuma. Ayat ini melarang anak membentak orang tua atau mengangkat suara ya di atas suara orang tua, baik lisan ataupun sikap. Dengan membentak tentunya orang tua akan sakit hati, padahal orang tua yang merawat dan membesarkan dan mendidik anaknya. 3, waqul lahuma qaulan karima, bertutur kata yang dengan perkataan yang baik. Terus bagaimana seharusnya? Yaitu berkata-kata yang baik. 4, wahfad lahuma janaha dzulli, merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Artinya, meskipun orang tua secara pendidikan lebih rendah, anak tidak boleh merasa sombong. Jadi kita tetap merendahkan diri kita di hadapan orang tua. 5, selalu mendoakan orang tua. Sebagai anak soleh dan soleh tentunya kita harus mendoakan orang tua. Ya, terutama doa kepada kedua orang tua. Rabbifirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pertanyaannya kemudian, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena apa? Karena ada beberapa alasan. Misalkan wawasan al-insan biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa bisalu fi amaini anishkuri wali walidayk. Karena apa? Karena orang tua, terutama ibu itu telah mengandung kita dalam keadaan lemah ya, dan menyapih kita dalam usia 2 tahun. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua kita. Kemudian wawasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalat ummuhu kurhan aw du'athu kurhan wa hamluhu wa fisal 30 syahran. Yang lain ya. Ini terutama keutamaan ibu ya. Kenapa kita harus menghormati ibu itu 3 kali lebih besar daripada ayah? Karena jasanya sangat besar ketika ibu ini proses mengandung sampai melahirkan kita. Ini ada di ayat Al-Ahqaf ayat 15. Hikmah padu kepada orang tua. Hikmahnya apa? Berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah pun ridho. Ridhollahi fi ridhal walidain. Ridho Allah itu terletak di ridhonya orang tua. Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. 4, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. 5, berbakti kepada orang tua dapat mengantarkan ke surga Allah karena mentaati perintah Allah. Caranya bagaimana? Yang 1, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Selama sesuai syariat maka dijalankan. Kalau bertentangan dengan syariat Islam harus dijawab dengan baik. Tetap dengan ma'ruf, tidak boleh membentak. 2, merawat dan dengan penuh kasih keikhlasan dan kesabaran. Apabila sudah tua, maka kita harus merawat dengan keikhlasan dan kesabaran. 3, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. 4, rela berkorban untuk orang tuanya. 5, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu, meminta doa kepada orang tua ketika kita akan melaksanakan sesuatu, ya, ujian atau interview kerja dan lain-lain. 6, berbuat baik kepada orang tua. Tema selanjutnya hormati dan patuhi guru. Kalau tadi menghormati dan mematuhi orang tua, sekarang menghormati dan mematuhi guru, di mana guru itu adalah orang tua kedua ketika kita di sekolah. Pengertian guru ya, dalam kajian Islam, guru disebut murabbi atau muallim atau muaddib ya. Habib Toha memberikan pengertian murabbi artinya orang yang memiliki sifat-sifat rabbani, yaitu nama orang yang bijaksana yang terpelajar dalam bidang pengetahuan. Sedangkan muallim bersifat pemberian atau menyampaikan pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau mengadib itu mengajarkan adab kepada peserta didik. Melihat tugas mulia tersebut, pakar pendidikan Islam Muhammad Ati Al-Rasyid menyamakan dengan ulama
Maka ketika disebut ulama, saja ad-dawab wal an'am mukhtalifun alwanuhu, kadzalika innama yakhsyallaha min ibadil ulama'u. Innallaha azizun ghafur. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Guru dalam pandangan ulama. Guru adalah pewaris Nabi. Mengapa? Karena melalui guru ilmu yang para Nabi disampaikan kepada manusia. Bahkan ulama klasik Al-Ghazali itu menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, seseorang yang berilmu kemudian bekerja dengan ilmunya, dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit. Ia ibarat matahari yang mencahayai dirinya sendiri dan menyinari orang lain. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting, hendaklah ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya. Penyair Syauqi sendiri juga mengapresiasi posisi guru yang sangat mulia dengan syairnya, berdiri dan hormatilah guru dan berilah ia penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Ya, karena guru itu pewaris Nabi, ulama itu pewaris Nabi. Guru menurut Muhammad Ati al-Abrasyah adalah Abu Ruh, bapak rohani bagi peserta didik. Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang pernah mengajarkanku satu huruf saja, maka aku siap menjadi budaknya. Itu kata Ali bin Abi Thalib, saking menghargainya posisi guru. Selanjutnya Abdurrahman bin Qasim, murid Imam Malik, yang mengatakan, aku mengabdi kepada Imam Malik selama 20 tahun. 2 tahun diantaranya untuk mempelajari ilmu dan 18 untuk mempelajari adab. Seandainya saja aku bisa jadikan seluruh waktu tersebut untuk mempelajari adab kepada Imam Malik. Hikmahnya apa patuh kepada guru? Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Seterusnya, 2, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. 3, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat kepada orang lain. 4, akan selalu didoakan oleh guru. 5, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara berbakti pada guru bagaimana? A. Saat bertemu di sekolah ataupun di luar sekolah, menyampaikan senyum, salam, dan sapa. 3S ya. B. Membantu menyiapkan persiapan pembelajaran di kelas, misalkan penghapus, spidol, dan lain-lain. Memperhatikan guru saat menjelaskan materi pelajaran ya, harus diperhatikan ketika guru menjelaskan. D. Apabila bertanya disampaikan dengan cara yang santun. E. Melaksanakan tugas pelajaran sebaik-baiknya. Terima kasih. Itu saja dari kami tentang materi ini. Hormati dan sayangi orang tua dan gurumu. Jangan lupa untuk lihat video-video selanjutnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.